Jadilah manusia yang sering menepuk bahu dibandingkan menepuk dada. Kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang tercermin dari seberapa banyak dia melakukan salah satunya. Janganlah dikejar seekor kupu-kupu untuk melihat keindahannya. Tanamlah bunga, maka akan datang dengan sendirinya. Begitupun rezeki, tanamlah kebaikan dan kebajikan untuk mengundangnya. Setiap waktu kita berdoa, meminta ditunjukkan jalan yang lurus, Al-Fatihah. Namun setiap waktu juga kita rajin menyalahkan orang lain. Jika kita masih sama-sama tersesat, gotong royonglah dalam kebaikan, berguna manfaat sekecil apapun, agar ketersesatan kita membuka jalan baru yang diaminkan. Sebab kita sering terpeleset dalam iman yang masih diraba-raba. Manusia yang merasa dirinya baik, soleh, berguna, benar dan berkelebihan dari yang lain, hakikat sesungguhnya adalah manusia yang penuh kekurangan. Masih kalah oleh seekor ikan yang tidak merasa basah karena air dan pandai berenang meskipun ahlinya. Janganlah mencari guru yang sakti mandraguna, tetapi carilah guru yang bisa menyadarkan kelemahan hidup dan menguatkan iman saat lemah. Carilah guru yang selalu memarahimu dan mengujimu, namun sembunyikan kekagumannya. Hidup sering tidak memiliki kepastian dan harapan, misteri, sebab terlalu abai menjaga energi murni rasa kemanusiaannya. Selalu dibakar hanguskan oleh nafsu api yang berbentuk hina dan tercela. Menjauhkan diri dari energi murni keteragungan yang luhur dan mulia. Kodrat manusia yaitu nur cahaya yang dihasilkan dari energi cahaya akhlak budi pekerti. Satukan energi pekerti, kerti karta, maka daya energi karta akan terbawa. Carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Jika ditafsirkan mentah-mentah, maka selamanya akan tersesat. Sebab jawabannya hanya akan terbuka jika telah memasuki fase penyatuan dui fungsi, energi murni, otak dan hati, yang harus selalu lestari, dijaga kemurniannya, suci dalam jasad. Hasil dari jawabannya yang tepat akan hasilkan energi akhlak lisan yang diam adalah emas. Akhirnya, akhlaknya tinggi rasa malu, namun tidak memalukan serta mempermalukan. Tenggelamlah dalam istiqomah dan mahabbah, sehingga golongan jin dan siluman takut mendengar namamu. Sebab kualitas keimanan seseorang tidak diukur dari pakaiannya. Sakaratul maut seorang manusia ringan dan berat, gampang dan sulit, tergantung ilmu ikhlasnya selama hidup dalam menghadapi dan melewati ujiannya. Rata-rata manusia selalu berat dengan ilmu dan nama besarnya, maka niscaya kematian menjadi sebuah musibah, terlebih memasuki alam kuburnya. Terbalik dengan manusia yang sudah mengenal jati dirinya, kematian menjadi sebuah kerinduan. Eksistensi pembuktian bahwa manusia sudah tenggelam dalam ayat suci yang dizikirkan adalah menghasilkan lisan dan akhlak mulia. Tanpa hal tersebut adalah dusta dan hidupnya hanya penuh nafsu amarah, fitnah, adu domba, padahal bukan hewan yang berekor. Apakah kita yakin amal ibadah kita telah menjadi syarat bisa memasuki surga dan kita semua sudah istiqomah berjuang ke arahnya? Rahmat, anugerah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih di atas kenikmatan surga. Berterima kasihlah kepada manusia yang salah, berdosa,
sesat dan ahli neraka, sebab ada ilmu yang bisa kita petik di dalamnya, tanpa harus kita menjadi pelakunya. Karena ilmu itu sangat luas, tidak bisa cukup dibukukan dan diceritakan. Manusia sesungguhnya tidak ada yang salah dan bersalah, namun kadar wawasan kebenarannya yang sempit. Tenggelamlah dalam ilmu wawasan, supaya lubang kunci yang sempit terbuka luas, nyata dalam penglihatan. Sebab pisau cantik di dapur, kita tak akan pernah merasakan panasnya api si pandai besi yang membakar kulitnya, karena tujuan hidup adalah berguna manfaat, bukan menyalahkan.